Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim la nabiyya ba'dah amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib dan isya yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan dalam tidur kita pun Allah memberi kita nikmat. Buktinya 3 hari saja nikmat tidur dicabut dari kita. 3 hari tidak bisa tidur siang dan malam. Hari keempat mungkin kita akan dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit kita akan diberi obat penenang, dianggap sudah stres. Sebaliknya, kita pernahkah meminta kepada Allah secara khusus agar diberikan nikmat tidur? 40, 50 dan 60 umur kita kadang-kadang tidak pernah. Bahkan selesai sholat pun kita lupa meminta kepada Allah agar diberi nikmat tidur. Tapi Allah pernahkah Dia lupa memberi kita nikmat tidur? Tidak pernah. Begitu datang kantuk, nikmat tidur pun mengiringinya, maka kita pun bisa tidur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka wajar Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang mengatakan di dalam surah Ar-Rahman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban." Nikmat kami yang mana lagi yang ingin kalian dustakan? Karena banyak dari nikmat yang kami berikan itu tidak kalian pinta, tapi kami berikan. Karena kami mengetahui bahwa sesungguhnya kalian membutuhkan. Ini maknanya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita butuhkan, maka pintalah kepada Allah sesuatu yang kita butuhkan, niscaya Allah akan mempercepat dikabulkannya doa. Kenapa doa kita Bapak Ibu lambat diijabah? Karena doa yang kita minta kepada Allah terkadang bukan doa yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang kita butuhkan, tetapi sesuatu yang kita inginkan. Kalau kepinginnya kita jadi orang kaya, punya pesawat pribadi, punya mobil pribadi, punya kendaraan pribadi, punya asisten pribadi dan seterusnya. Kalau maunya. Tetapi kita apakah butuh semua itu? Belum tentu. Maka yang dibutuhkan insya Allah akan disegerakan diijabah oleh Allah. Maka mintalah sesuatu yang kita butuhkan dan jadikanlah Allah sebagai tempat kita meminta dan memohon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salawat dan salam tidak lupa pula kita unjukkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tentang kitab Al-Kabair dan kita masuk dosa yang ketiga. Dosa yang ketiga yang paling besar menurut penulis kitab ini dan disepakati oleh para ulama adalah sihir. Sihir termasuk dosa yang sangat besar. Dan sepakat para ulama bahwa tukang sihir itu kafir. Semua yang datang kepada tukang sihir kafir.
belajar meyakini baik dia jadi tukang sihir atau tidak. Belajar dia, kemudian dia berhasil ataupun tidak, maka dia telah kafir, telah keluar dari Islam. Dan yang paling sulit adalah ketika dia merasa bahwa dia masih muslim, terus saja beramal. Dia melakukan amal soleh, tetapi di sisi lain dia melakukan kesyirikan. Dia melakukan amal soleh, tetapi dia melakukan kekufuran, di antaranya sihir. Dasar yang dijadikan dalil oleh beliau Imam Az-Zahabi dalam kitab ini adalah surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Akan tetapi setan-setan yang kafir itulah mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ini dijadikan hujjah oleh beliau tentang kedudukan sihir. Dan kenapa sampai sihir itu dikatakan sebagai perbuatan kekufuran yang menyebabkan seseorang keluar dari keislamannya? Karena dia bersekutu dengan iblis. Dia bersekutu dengan iblis. Maka setiap orang yang bersekutu dengan iblis, apalagi dalam kezoliman, kalau dalam hal yang baik jelas tidak mungkin, karena memang mereka difitrahkan untuk berbuat kezoliman. Mereka memang sudah tabiatnya seperti itu, dan sudah janji mereka bahwa setiap anak cucu Adam ini akan digelincirkan dari jalan yang lurus. Maka Allah memberikan tangguh kepada mereka sampai hari akhirat. Silakan, bujuklah mereka, rayulah mereka, godalah mereka. Kamu tidak akan mampu menggoda mereka kalau mereka ikhlas beribadah kepadaku. Tapi orang-orang yang tidak ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin saja. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kedudukan mereka bahkan ketika Adam pertama kali diciptakan. Dalam sebuah hadis yang panjang disebutkan bahwa Allah taala menciptakan Adam lalu memukul-mukul pundaknya di sebelah kanannya, kemudian menggesek-gesek di sebelah kirinya. Ketika sayap di sebelah kanannya ini disapu, karena Adam itu kan pertama kali diciptakan dari tanah liat, betul-betul tanah liat asli. Jadi otomatis sebelum ruh itu ditiupkan, badan ini berdebu. Dan ketika ruh itu masuk ke dalam badannya, badan ini dikibasi oleh debu. Maka debu-debu yang berterbangan itu ada yang bercahaya dan ada yang tidak. Yang bercahaya dikatakan siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Disebutkan oleh Allah. Ini cahayanya Daud. Berapa umurnya? 60 tahun. Kenapa pendek? Umurku kan 1000 tahun. Berikan umurku 100 tahun kepadanya. Maka sudah dicatat di sana bahwa umur Adam akan diberikan 100 tahun kepada Daud. Tetapi ketika Adam sudah berusia 900 tahun, datang malaikat maut, dia ingkari. Saya tidak pernah berjanji. Dia lupa ketika dia berada di dunia. Dulu ketika dia berjanji itu berada di surga. Maka dikatakan dia lupa. Lalu Adam tidak mau memberikan umurnya karena dia masih ingin hidup 100 tahun lagi, sampai akhirnya dia berumur 1000 tahun dan Daud berada pada posisinya 60 tahun. Tetapi itulah yang dimaksud dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak berubah. Karena takdir azalinya di Lauhil Mahfuz tercatat bahwa umurnya 60 tahun. Meskipun Adam sebelumnya sudah berniat, tapi Allah jadikan Adam lupa sehingga Adam tidak memberikan umurnya, dan kembalilah kepada hukum asalnya. Hukum asalnya bahwa umur Nabi Daud hanya 60 tahun. Ini cahaya siapa? Ini cahaya Muhammad. Yang sebelah sini cahaya siapa? Kenapa hitam-hitam? Ini cahaya orang kafir. Dan itu sudah diberikan beritanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siapa orang-orang yang bercahaya dan siapa yang tidak. Siapa orang yang kafir dan siapa yang tidak. Siapa orang yang musyrik dan siapa yang tidak. Maka ketika dikatakan tentang orang-orang yang melakukan sihir, maka sihir itu dijelaskan oleh Allah pelakunya adalah orang-orang kafir. Mereka sudah keluar dari keislaman mereka. Mereka disebut sebagai orang-orang yang kufur. Dan seorang muslim tidak mungkin melakukan sihir kalau dia tidak kufur. Karena perbuatan sihir pertama selain bersekutu dengan iblis,
perbuatannya diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang menentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya syarat untuk berlakunya sihir misalnya, dia harus memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, harus makan makanan yang haram dan sebagainya. Itu syarat untuk melanggengkan sihir. Karena memang sihir diciptakan oleh iblis, maka orang-orang yang berbuat sihir ini akan senantiasa berada dalam kekufuran mereka, dan itu sebabnya para dukun itu jauh dari sifat-sifat cahaya ilahi. Bahkan rumahnya saja tidak bercahaya, Pak. Rumahnya saja, kalau rumah dukun itu nengoknya saja kita seram. Bagaimana Allah memberikan cahaya kepadanya sementara pemilik di dalamnya bersekutu dengan iblis. Rumah orang mukmin dibacakan Al-Quran, dibacakan surah Al-Baqarah, salat sunnah di dalamnya, sehingga iblis, setan, jin itu pergi dari rumah itu, maka muncullah cahaya, cahaya keimanan. Setiap orang yang memandangnya enak melihatnya. Tapi rumah orang-orang pelaku sihir senantiasa ditakuti, dan perawakan mereka tidak ada yang bagus. Kita lihat nenek sihir, kata orang nenek sihir itu tidak ada yang menyenangkan kalau ditengok, ya, tidak ada yang menyenangkan kalau dilihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam mengajarkan sihir kepada manusia, setan tidak mempunyai maksud kecuali agar pelakunya menjadi musyrik. Kata Imam Az-Zahabi, dalam mengajarkan sihir kepada manusia, setan tidak mempunyai maksud kecuali menggelincirkan manusia pada kesyirikan. Dan sihir ini terkenal pertama sekali muncul itu di zaman Nabi Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, ya. Satu di zaman Nabi Musa. Kemudian di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini terkenal juga sihir yang merajalela. Nah, mari kita lihat bagaimana di zaman Nabi Musa sihir ini berlaku. Sihir oleh sebagian para ulama, kalau Imam Syafi'i membaginya menjadi dua. Pertama, sihir yang bersekutu dengan iblis, maka pelakunya kafir. Tapi sihir yang hanya dalam kategori semacam apa namanya istilah kita ini, sugesti dan sebagainya, maka ini tidak termasuk ke dalam perkara yang menyebabkan dia kafir. Hanya saja dia tetap tidak boleh untuk mempelajarinya. Misalnya seseorang yang pandai berpidato, karena pandainya dia berpidato, pandainya dia berceramah, pandainya dia menyampaikan sesuatu, orang terperangah mendengarnya, seakan-akan dia tersihir karena ucapannya. Nah, yang seperti ini tidak bersekutu dengan iblis, tidak bersekutu dengan setan. Yang hal seperti ini tidak termasuk sihir yang mengundang dosa. Tapi sihir yang bekerja sama dengan setan, dengan iblis, maka disepakati oleh para ulama hukumnya haram. Tetapi kata Syekh, kebanyakan manusia hanya mengetahui hukumnya haram, padahal hakikat mempelajarinya bukan pada tingkat haramnya, tetapi sampai pada tingkat kekufurannya yang menyebabkan dia kafir. Ini yang paling bahaya. Kalau hanya sekedar haram, dia berdosa. Haram, dia berdosa. Tapi bukan pada tingkat haramnya yang lebih parah. Perbuatan itu mengundang kekufuran yang menyebabkan dia menjadi kafir. Tidakkah kita ingat Bapak Ibu yang berbahagia ketika terjadi perang, saya lupa, ketika Rasulullah SAW sudah menaklukkan kota Mekah, kemudian terjadilah perang antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Saya lupa nama perangnya. Ya Allah. Terjadi satu perang, kemudian kaum muslimin hampir kalah ketika itu. Hampir perang Hunain. Ya, di perang Hunain. Kaum muslimin hampir kalah. Padahal jumlah kaum muslimin ketika itu 12.000, jumlah orang kafir hanya 4.000.
Jumlah orang kafir hanya 4.000. Orang kafir ini menentang perang di lembah Hudaybiyah. Nah, ketika kaum muslimin ini berangkat ke sana, sebagian dari mereka berceloteh, kita pasti akan menang. Dulu ketika kita hanya 317 orang melawan 1.000 orang, kita menang. Ketika jumlah kita 3.000 melawan 12.000 orang, kita menang. Sekarang sudah 12.000, mereka hanya 4.000. Pasti kita akan menang. Tiba-tiba sedang asik bercerita, keluar anak panah dari dalam lembah itu. Ada di antara dua bukit diapit di lembah Hunain itu. Di lembah Hunain itu jadi ada rumput-rumputan, mereka bersembunyi di dalamnya. Sebagian lagi berada di atas bukit menggunakan anak panah. Begitu kaum muslimin masuk ke lembah itu, lembah Hunain itu dipanahi dari atas, ditembak dari bawah. Banyaklah kaum muslimin yang mati. Sebagian mereka lari. Para sahabat ikut lari, termasuk Utsman bin Affan ketika itu pun lari. Sampai-sampai hanya tinggal beberapa orang saja di antara kaum muslimin yang ketika itu bertahan melindungi Rasulullah SAW. Nah, orang yang lari ini begitu punya kesempatan duduk, dia bercerita, bagaimana mungkin kita akan menang? Lihat para sahabat Nabi saja lari. Lihat orang-orang yang dekat pahlawan-pahlawan Islam saja lari. Rasulullah pun lari. Kalian lihat bagaimana mungkin dia akan menang. Perutnya sekarang sudah besar-besar, mereka sudah gendut, mereka sudah kenyang dengan makan sejak beberapa kali mendapatkan kemenangan dalam perang. Menghina Rasulullah, mencemooh para sahabat, sampai turun ayat yang mengatakan bahwa mereka kafir. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nah, sesudah itu yang paling parah adalah mereka menyangka bahwa dirinya masih muslim, lalu mereka beribadah, tetapi Allah sudah tidak mencatat ibadahnya lagi, karena sesungguhnya mereka di sisi Allah sudah kafir. Nah, orang yang melakukan sihir termasuk orang yang belajar dengannya. Apalagi sekarang media televisi itu mempublikasikan kegiatan-kegiatan seperti lomba sihir, ya. Kalau yang terkenal bahasa halusnya sulap gitu ya, lomba sulap. Dan menggunakan trik, ada yang memang menggunakan media sihir dan sebagainya. Itu dipublikasikan, kemudian nanti akan sampai pada tingkat orang ini didewa-dewakan, diagung-agungkan, dibesar-besarkan, kemudian menjadi artis terkenal, membuat orang tertarik untuk belajar sihir. Padahal sesungguhnya sihir itu, kalau dia bersekutu dengan iblis, maka dia akan sampai pada tingkat keharaman, dan dia akan termasuk menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kufur. Adapun di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam terkenallah sihir yang sangat masyhur. Para dukun ketika itu menggunakan sihir sebagai media untuk mengalahkan Sulaiman alaihissalam. Tetapi Nabi Sulaiman memiliki kekuatan iman yang luar biasa, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikatnya Harut dan Marut untuk menyelamatkan Nabi Sulaiman. Mengajarkan kepada Nabi Sulaiman bacaan-bacaan, kalimat-kalimat dari Allah, ayat-ayat Allah untuk menangkal sihir itu. Tetapi setelah kematian Nabi Sulaiman alaihissalam, maka tulisan-tulisan yang ditulis oleh malaikat tadi yang diajarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ada yang diletakkan oleh jin, iblis dan setan di bawah kursi tempat duduknya Sulaiman. Sampai akhirnya orang-orang yang berikutnya mengetahui bahwa Sulaiman sudah mati, mengambil kemudian menganggap bahwa ini adalah raja yang dibaca oleh Sulaiman dahulu ketika dia menyihir. Nah, sejak saat itulah mereka menganggap bahwa ini sihir peninggalan Sulaiman. Maka Allah katakan sesungguhnya Sulaiman itu bukan tukang penyihir. Sulaiman itu bukan tukang penyihir, tapi jin-jin, iblis-iblis dan dukun-dukun yang bekerja sama ketika itu, merekalah yang sesungguhnya tukang sihir dan merekalah yang kafir. Nah, ini berkaitan dengan mereka. Adapun terkait dengan sihir yang dilakukan ketika itu, maka Nabi Sulaiman berlepas diri dari perkara ini. Bapak Ibu, kalau kita baca Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekuasaan. Sebelum beliau bisa terbang di atas awan, beliau kan memiliki kuda yang kalau disuruh berjalan sekitar 1 bulan lamanya, berlari selama 1 bulan, dia tidak akan terengah-engah saat berhenti.
Kuda-kuda yang sangat kuat, kuda-kuda yang sangat tangguh. Saking gagahnya kuda-kudanya itu dipuja, kemudian setiap sore dimandikan, kemudian dipijit-pijitkan kakinya, saking sayangnya dengan kuda itu. Tapi kuda itu telah menyebabkan dia lalai satu ketika sehingga tidak bisa melaksanakan sholat sore hari, sholat siang hari. Akhirnya dia diuji oleh Allah dengan hilangnya cincinnya. Lalu beliau bertaubat, kemudian disembelihlah 20.000 ekor untanya dan dimakan bersama dengan pasukannya. Apa yang dia lakukan? Kalaulah seandainya gara-gara kuda ini aku lupa kepada Robku, maka kuda ini tidak lagi bermanfaat untukku. Maka kuda itu disembelihnya. Jadi itu prinsipnya seorang yang alim. Kalau hartanya sudah tidak membawa berkah baginya, lebih baik dikeluarkan. Cari harta yang lebih berkah. Lalu Allah gantilah hartanya itu, kudanya itu, dengan awan yang bisa dikendarai. Jadi beliau tinggal memanggil awan, awan datang kepadanya, dia berdiri di atas awan. Berdiri di atas awan, awan itu membawanya kemana pergi. Ada para ulama yang menjelaskan dia bisa membuat perahu lalu diletakkan di atas awan, awan itu membawanya pergi sehingga dia bisa berangkat dengan pasukannya, dengan bala tentaranya kemanapun yang dia tuju. Dan itu dianggap oleh sebagian orang ketika itu adalah sihirnya Nabi Sulaiman. Jadi sihir Nabi Sulaiman ini mereka anggap sebagai sihir yang boleh dipelajari. Padahal itu adalah taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman, hadiah berkat keimanannya untuk melawan sihir-sihirnya orang-orang kafir. Jadi untuk melawan sihir ya tentu dengan sihir. Ingat kita ketika Al-Quran diturunkan dengan gaya bahasa yang sangat bagus, itu untuk melawan orang-orang kufar yang ketika itu hobi berpantun bersair. Jadi caranya dengan syair pula, dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran, yang akhirnya menyebabkan mereka menganggap bahwa syair-syair yang dibawa oleh Nabi Muhammad jauh lebih bagus. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran jauh lebih bagus daripada syair-syair yang mereka pelajari. Kemudian disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Harut dan Marut dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedangkan keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami ini hanya cobaan bagi mereka. Adapun terkait Harut dan Marut dikirimkan menjadi utusan dan menjelma sebagai manusia lalu mengajarkan penangkal-penangkal sihir ini kepada Sulaiman, ini ada banyak-banyak riwayat. Salah satu diantaranya adalah penyebab mereka diutus kepada Nabi Sulaiman karena keluar ucapan dari lisannya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita yang kurang bagus parasnya. Wanita itu tidak cantik. Menurut Harut dan Marut, tidak layak laki-laki ini berzina dengan perempuan ini, karena tidak mungkinlah tergoda. Wanita yang tidak cantik, wanita yang tidak bagus. Kenapa murah sekali imannya? Sehingga yang lain mengatakan engkau mungkin tidak tergoda karena engkau tidak ada nafsu. Malaikat kan tidak diberikan nafsu. Lalu dia berkata, kalau seandainya aku diciptakan jadi manusia, aku juga tidak akan tergoda. Nah, begitulah kira-kira bahasanya. Aku juga tidak akan tergoda. Maka dia minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu kepadanya. Dikirimlah dia menjelma sebagai manusia. Selain mengajarkan penangkal sihir kepada Musa, dia sudah menyamar langsung menjadi manusia, diikuti dengan apa yang dimiliki oleh manusia, termasuk nafsu. Nah, sampai akhirnya dia pun tergelincir. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Diberikan dua pilihan kepadanya, dihukum di dunia sampai hari kiamat, tetapi setelah itu dikembalikan menjadi malaikat, atau dia dihukum di dunia dan dihukum di hari akhirat tapi tetap menjadi manusia. Dia memilih ingin kembali menjadi malaikat. Jadi dia sadar bahwa sesungguhnya menjadi manusia itu ujiannya berat. Maka dia katakan, aku ingin kembali kepada malaikat. Akhirnya dalam beberapa riwayat disebutkan beliau dihukum digantung kakinya di atas dan kepalanya ke bawah di dalam sebuah sumur yang dikenal dengan sumur Harut Marut. Ini riwayat yang menyebutkan tentang kisah Harut dan Marut, tentang malaikat yang menjelma menjadi manusia.
Adapun ketika beliau mengajarkan bacaan-bacaan untuk menangkal sihir yang diajarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, maka sesungguhnya yang diajarkannya adalah kalamullah, ayat-ayat Allah untuk menangkal sihir-sihir. Dan sihir itu ada. Nabi Musa pernah tersihir ketika diperlihatkan kepadanya kayu-kayu yang dilemparkan atau tali-tali yang dilemparkan berubah menjadi ular. Nabi Musa sempat ingin lari dan dia merasa bahwa yang di depan itu benar-benar ular. Sampai akhirnya Allah menakdirkan, menyampaikan kepada Musa disuruh lemparkan tongkatnya agar tongkatnya juga berubah menjadi ular dan memakan ular yang ada tadi, ular yang dibuat oleh tukang sihir. Nabi Muhammad juga pernah disihir. Ketika itu Nabi Muhammad merasakan sakit dan luar biasa sakitnya, sampai akhirnya malaikat Jibril datang menolongnya. Dicarilah di mana benda yang dijadikan media sihir itu untuk Nabi Muhammad. Didapati di dalam sebuah sumur. Malaikat ini masuk ke dalam sumur. Di dalam sumur, dalam air itu ditimpa dengan batu sehingga dia tidak mengapung. Diambil oleh malaikat Jibril, kemudian dibawakan kepada Muhammad, lalu dibakar, dan kemudian Nabi Muhammad dibacakan ayat-ayat Al-Quran, diantaranya Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad, sebagai bagian dari media yang mendekatkan diri dia kepada Allah sampai akhirnya ilmu sihir itu hilang. Ini juga bukti bahwa sihir itu ada. Dan kalau di Indonesia, di mana saja tempat, saya rasa orang mengenal istilah sihir ini. Banyak macam bentuk modelnya. Santet lah namanya, apalagi nama-nama sihir yang disebutkan, dan itu banyak model serta contohnya. Nah, sihir ini ada. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal menangkal diri kita dengan zikir pagi dan petang. Begitu juga kita dianjurkan melaksanakan solat dan sering membaca surah yang 3 tadi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sebagai benteng bagi kita, perisai bagi kita untuk menangkal masuknya sihir kepada kita. Tentang hukum bagi penyihir ini, dibunuh. Kalau dia sudah ketahuan benar-benar melakukan sihir, maka hukumnya dalam Islam dibunuh. Sebab sihir itu kufur kepada Allah atau setidaknya mendekatinya. Kemudian Nabi bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Lalu beliau menyebutkan diantaranya adalah sihir. Tetapi tentang perkara dibunuhnya pelaku sihir, itu tidak ada riwayat yang jelas yang sampai kepada Rasulullah yang mengatakan bahwa Rasulullah membunuhnya secara langsung. Rasulullah menyuruh bunuh secara langsung, itu tidak ditemukan hadisnya. Hanya saja ini pendapat salah seorang sahabat dan beberapa orang sahabat. Kalau saya tidak salah ditemukan ada sekitar 6 atau 7 orang, termasuk diantaranya Jundub bin kemudian Umar bin Khattab, termasuk anaknya, putrinya Hafsah. Mereka sepakat bahwa orang yang melakukan sihir atau pelaku sihir itu, hukum yang setimpal untuk dia adalah dipenggal kepalanya. Dan di Arab Saudi kita kenal orang-orang yang melakukan sihir itu memang dipotong kepalanya, dipenggal kepalanya. Sehingga tentang Jundub bin Ubaidillah ini, beliau pernah ketika terjadi satu perkara di Irak. Ketika itu gubernur Irak namanya Khalid, namanya Walid bin Utbah. Walid bin Utbah ini mengundang seorang dukun yang ahli sihir. Nah, dukun ini mempertontonkan kepada orang banyak tentang kemahirannya. Dibawa beberapa orang di hadapan Al-Walid tadi, lalu orang yang dijadikan sebagai sampel dukun ini dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya, kemudian disambungkan lagi, dan orang ini hidup lagi. Lalu dipertontonkan orang kedua, dipenggal kepalanya, disambung lagi, lalu hidup lagi. Dan ini sihir. Sampailah berita ini kepada Jundub tadi. Jundub tidak tanggung-tanggung karena dia sudah berfatwa bahwa hukum tukang sihir itu penggal kepalanya.
meski belum dibuat sebuah kesepakatan oleh pemimpin negara ketika itu, ketika sampai kabar itu kepadanya, diambilnya pedang yang paling tajam di rumahnya, dibawanya ke tempat praktek ini, di tengah halaman di kantor gubernurnya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ketika dukun ini sedang mempraktekkan bagaimana dia memenggal kepala orang dan kemudian menyatunya lagi, dia tanpa tanggung-tanggung memenggal kepala dukun tadi, putus. Lalu dikatakan kepadanya, sekarang sambung kepalamu. Bisa apa tidak? Dukun itu pun mati, tidak bisa menyambung kepalanya. Maka dikatakan sesungguhnya yang dipertontonkan kepada kalian tadi semuanya sihir. Semuanya sihir. Lihat, dia sendiri tidak bisa menyambung kepalanya. Jadi setelah kepalanya putus, tetapi perbuatannya itu telah membuat orang yang tadi bergembira dalam kondisi hiburan, merasa itu sebuah hiburan. Akhirnya pemimpinnya ketika itu, yakni gubernurnya, menangkap Jundub ini dan memasukkan ke penjara. Lucunya di penjara dia bertemu dengan sahabat Rasulullah yang jelas-jelas mencintai dan meyakini tentang apa yang dilakukan oleh Jundub. Lalu dikatakan kepadanya, apakah engkau sanggup untuk lari? Sanggup. Nah, kalau begitu larilah, tinggalkan penjara ini. Maka dia pun lari lalu meninggalkan penjara itu. Ketika kabar ini sampai kepada salah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi, lalu mereka minta pendapat kepada Salman. Apa kata Salman? Ini dua orang yang buruk. Dua orang yang buruk. Yang pertama, gubernurnya buruk, karena tidak layak seorang gubernur mengundang dukun lalu memperagakan kepandaian kemahiran dukunnya sebagai tukang sihir di hadapan orang banyak. Karena ini pasti akan merusak akidah umat. Dan yang kedua, Jundub membunuh seharusnya ditugaskan oleh pemerintah. Misalnya pemerintah sudah menetapkan bahwa dia pelaku sihir, maka pemerintah menetapkan seorang algojo untuk menggal kepalanya. Bukan dia datang mengambil pedang sendiri lalu menggasnya, memotongnya, bukan. Nah, itu dikatakan sehingga ini termasuk dua perbuatan yang sangat buruk. Bapak Ibu, meskipun disepakati oleh para ulama bahwa memenggal kepala tukang sihir itu bagian dari yang dibolehkan oleh agama Islam, tetapi tidak boleh dilakukan secara pribadi. Maka hukum harus ditetapkan oleh pemerintah. Algojonya juga harus ditetapkan oleh pemerintah. Maka kita ketika mendapati seseorang melakukan sihir, kemudian karena tidak senang, kita keroyok, kita tangkap sama-sama, lalu kita bunuh, maka membunuhnya itu termasuk dosa besar. Karena bukan urusan kita, bukan tugas kita untuk membunuh mereka. Mestinya ditangkap, diserahkan ke pemerintah, lalu pemerintah membuatkan ketetapan bahwa dia harus dihukum pancung, dan ketika itu ditetapkan siapa yang akan membunuhnya. Dan itulah yang semestinya dilakukan oleh pemerintah, agar bagaimana cara membunuh dan adab membunuh sehingga tidak ada tuntutan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Bajalah bin Abdah berkata, telah sampai kepada kami surat dari Umar setahun sebelum beliau wafat. Isinya adalah, hendaklah kalian membunuh semua penyihir, baik laki-laki maupun perempuan. Ini dibuat surat keputusan oleh khalifah. Di masa Umar bin Khattab dibuatlah sebuah undang-undang, keputusan disampaikan kepada seluruh gubernurnya bahwa apabila sampai kepada kalian tentang kabar seorang dukun yang tukang penyihir, tangkap dia, sidang dia, kalau terbukti penggal kepalanya. Dan itulah yang berlaku sampai saat ini di Saudi Arabia. Kalau di tempat kita dukun kan malah banyak, semakin terkenal. Hebatnya lagi di Indonesia ini, semakin dukun dia semakin viral, ya. Semakin dukun dia semakin viral. Kalau sudah tidak praktek dukun lagi, hilang dia. Perhatikan siapa artis yang kemarin jadi dukun, meramal orang, setiap artis itu dia yang ramal. Tapi begitu dia tobat dari perdukunannya, hilang, namanya pun tidak disentuh-sentuh orang lagi, ya. Kalau dukun dia, maka terkenal. Dan di Indonesia subur. Kenapa dukun bisa subur? Karena banyaknya orang yang bodoh dari agama, orang yang tidak mau mengaji, orang yang tidak paham dengan ilmu agama, sehingga orang-orang dukun yang kita katakan tadi tidak punya pemahaman agama, kita sebutkan bahlul, bodoh,
tapi mereka menganggapnya sebagai orang pintar. Ini karena orang yang mengagumi mereka adalah orang-orang yang tidak paham dengan ilmu agama dan tidak paham tentang hukum dan kedudukan berbuat sihir atau hukum tentang pelaku sihir akan dimasukkan ke dalam neraka. Wahab bin Munabbih berkata, di antara buku-buku yang saya baca ada yang menyebutkan bahwa Allah SWT berfirman, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Bukanlah termasuk waliku orang yang menyihir dan orang yang minta disihirkan, juga orang yang praktek dukun dan yang minta jasanya, juga orang yang bertatoyur, yakni meramal nasib dengan burung, dan orang yang meminta diramalkan. Ini pendapat para ulama yang dijelaskan oleh beliau yang disebutkan oleh Wahab bin Munabbih, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bukan termasuk waliku orang yang menyihir, tidak termasuk orang yang berada di bawah perwalian Allah. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, wal lazina kafaru awliya'uhumut tawud yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Allah hanya menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Allah lah yang mengeluarkan orang beriman itu dari kezaliman kepada cahaya. Sementara tawud adalah wali bagi orang-orang kafir. Dan tawud itu mengeluarkan orang yang sedang beriman kepada kekufuran. Orang yang sudah beriman dijadikan kufur. Itu tawud. Maka dikatakan, bukanlah orang yang berada dalam perwalianku orang yang menyihir, tukang sihir yang minta disihirkan, orang yang praktek dukun, orang yang minta jasanya. Jadi asistennya pun kena hukum ini. Jadi asisten dukun saja kita, maka itu sudah terkena hukum ini. Kemudian juga orang yang bertatoyur, meramal nasib dan sebagainya, dan orang yang meminta diramalkan nasibnya. Masuk maghrib Pak, Isya ya. Insyaallah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sedikit lagi, 3 orang yang tidak masuk surga kata beliau. 3 orang yang tidak masuk surga kata beliau. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah mudmin khamrin wa qati'ur rahim wa musaddiqu bisihir. 3 orang yang tidak akan masuk surga: penenggak minuman keras, kemudian pemutus tali silaturahmi, dan yang ketiga penebar atau pembenar sihir. Orang-orang yang melakukan praktek sihir. Maka sihir ini dilarang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, perbuatan sihir termasuk perbuatan dosa besar, dan dia diurutkan oleh Imam Abdul Wahab, diurutkan oleh Imam Az-Zahabi bahwa berada pada posisi nomor 3 terbesar setelah dosa syirik, kemudian yang kedua membunuh, dan yang ketiga adalah sihir. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang dosa meninggalkan sholat. Namun pembahasan ini belum tuntas. InsyaAllah nanti akan kita coba sambung sedikit sebelum kita masuk kepada pembahasan dosa meninggalkan sholat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.